Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mensimulasikan suatu jaringan di dalam suatu bangunan, atau biasanya perangkat yang akan digunakan ketika kita membangun sebuah rumah 2 atau 3 lantai. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bahwa perangkat-perangkat yang akan saya gunakan ini semuanya dari brand Ruigi, karena dengan kemudahannya kita bisa mengkonfigurasi dan melakukan monitoring secara real time dari manapun, karena Ruigi ini sudah memberikan layanan free cloud lifetime. Jadi seumur hidup kita bakalan bisa menggunakan cloud-nya Ruigi untuk melakukan monitoring dan konfigurasi. Oke, di sini saya menggunakan 4 device untuk skenario rumah 3 lantai yang rencananya akan saya gunakan di suatu proyek bangunan 3 lantai. Yang pertama, saya akan menggunakan RG EG105GWX ini di lantai 1, di mana modem dari provider juga ada di situ, dan Ruigi RG EG105GWX ini dia sudah terdapat wireless dengan WiFi 6. Nah, makanya saya menggunakan seri GWX ini karena dia sudah menggunakan WiFi 6 dan bisa mengcover seluruh lantai 1 yang ada di proyek yang akan saya kerjakan. Kemudian saya menggunakan suite Ruigi RG ES209GCP, di mana dia tipenya P ya, belakangnya P, yang berarti dia PoE, dan PoE ini nantinya akan digunakan untuk menyalakan kedua akses point yang akan kita gunakan. Kemudian untuk si supportnya ini bisa kita masukkan ke LAN yang akan menghubungkan ke TV atau ke NVR, seperti itu. Dan untuk akses pointnya saya menggunakan RAP2266, di mana RAP2266 ini juga sudah WiFi 6 AX3000, itu WiFi 6, dan dia salah satu akses point yang dikatakan estetik akses point karena bentuknya yang bulat dan berbeda dengan Ruigi akses point yang lainnya yang biasanya bentuknya itu kotak gitu. Oke, di sini saya akan mengunboxing satu persatu untuk perangkatnya. Kita mulai dari gateway-nya dulu saja. Ini belum saya unboxing sama sekali. Dan untuk kelengkapan dari gateway-nya RG-EG105GWX ini, kita akan mendapatkan satu unit Ruigi RG EG105GWX. Ini langsung kita buka saja. Nah, produknya seperti ini. Dan untuk portnya tersedia 5 port, di mana yang satu static one hanya digunakan untuk uplink, dan satu port static LAN, di mana dia hanya bisa digunakan untuk LAN, dan ada 3 hybrid port yang kita bisa setting bisa sebagai WAN ataupun sebagai LAN, tapi defaultnya ini adalah LAN gitu. Dan di sini ada USB, biasanya ini untuk menambahkan NAS atau storage supaya bisa digunakan sebagai storage sharing di dalam network itu. Dan ada tombol set dan port power, dan hanya ada satu kabel power gitu. Oke, ini kita kesampingkan dan kita lanjutkan ke device berikutnya. Device berikutnya yang akan saya bahas adalah suite Ruigi RG ES209, di mana dia terdapat 8 port PoE dan 1 port uplink non PoE yang di sini. Ini support sampai 120 watt power budgetnya, PoE power budget. Oke, kita unboxing.
Dan di sini kita mendapatkan buku panduan, ada switch 3G-nya, EG, ES ya, ES209 GCP ya. Kemudian kita mendapatkan adaptor dan kabel power. Oke, kita kesampingkan lagi. Dan selanjutnya kita akan melakukan unboxing di perangkat access point RG RAP 2266. Ini sudah dual band, ada WiFi 4 dan WiFi 5 serta teknologi AX3000 yaitu WiFi 6. Nah, bentuknya seperti ini. Kita mendapatkan unitnya tentu saja. Ini dengan satu buah port LAN PoE. Atau kita bisa menggunakan kabel non PoE dan juga menggunakan DC adaptor DC 12 volt, tetapi tidak disertakan di penjualannya. Ini hanya disertakan unit access point-nya dan bracket untuk dipasang di ceiling biasanya ya. Oke, yang satu pun sama saja isinya. Terdapat satu buah access point dan satu buah bracket. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada perangkat gateway-nya. Di sini saya memiliki satu buah port LAN dari sumber internet yang nantinya akan kita gunakan sebagai uplink dari semua perangkat ini, terutama perangkat gateway-nya. Dan saya sambil akan membuka laptop saya untuk melakukan konfigurasi RUIGI-nya. Untuk kabel powernya, mari kita buka saja. Kabelnya ini seperti kabel-kabel radio zaman dulu ya, yang berbentuk angka 8, bukan seperti kabel powernya komputer atau berupa adaptor. Ini kabel langsung AC, langsung kita colokkan ke situ. Saya akan melakukan penambahan terlebih dahulu perangkat-perangkat gateway, access point, dan switch-nya. Saya akan melakukan recording di laptop saya. Jangan loading. Windows ALTR. Oke, recording. Pertama kita harus login ke portalnya RUIGI terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan email
gmail.com. Oh, Gmailnya belum. Verifikasinya 5 8. Incorrect. Meja S6 saya lupa passwordnya, sebentar ya. FSBS. Oke, sudah masuk. Nah, di sini saya akan membuat satu project baru dengan nama host. Manajemen passwordnya saya buat standar dulu, admin 1234. Nanti bisa kita rubah juga. Skenario-nya itu sebuah rumah. Time zone-nya kita pilih yang Jakarta. Nah, kemudian di sini kita perlu melakukan penambahan device atau bisa kita next saja. Tetapi karena saya akan melakukan konfigurasi saat ini juga, sebenarnya kita bisa pre-config gitu. Jadi ketika teman-teman akan memasang satu buah perangkat ini di cabang, kita tidak perlu ada di dekat perangkatnya. Jadi cukup kita masukkan serial number-nya saja dan dipastikan saja di cabang itu sudah ada internet yang sudah aktif. Kita tinggal masukkan serial number dari gateway-nya atau perangkat yang lainnya seperti switch dan access point. Setelah itu kita perlu setting wifi-nya. Ini saya buat tes saja, tes project, dan diokekan. Kemudian kita perlu masukkan serial number dari si perangkat-perangkat yang akan kita gunakan. Di sini saya lihat ada serial number-nya, yaitu H1TC. Kita nggak perlu khawatir tentang serial number ini akan digunakan di akun lain ketika kita sudah melakukan konfigurasi, karena ketika perangkat itu sudah terdaftar di akun Ruiji, dia tidak akan bisa diklaim di project manapun. Jadi harus dilakukan unbind sebelum perangkat itu digunakan di project lain. Sini saya memasukkan serial number dari gateway-nya, H1TC1 7100 2705. Aliasnya saya beri nama gateway. Kemudian untuk switchnya ini kita masukkan serial numbernya juga, ada di sebelah sini. G1
TC0 E7 00111B dengan alias switch. Dan untuk akses poinnya akan saya tambahkan juga. Ini ada di sini serial numbernya G1TB 19Y0 17970, aliasnya saya berikan nama AP1, dan kita melakukan penambahan. Setelah itu masukkan serial number akses point satu lagi. Di sini serial numbernya G1TB 19Y0 19351 dengan alias AP02. Ini ada yang kurang, G-nya kurang. G1TB 19Y0 19351. Oke. Kemudian kita klik finish dan kita sudah bisa melakukan setup. Nah, di sini ada project 1 house ya. Project house ini akan saya klik supaya kita bisa membuka. Di sini bisa terlihat device-nya itu masih waiting. Kalau kita ini lihat di all ya, bagian all ini masih waiting, dan kalau kita buka satu-satu tabnya gateway, di sini masih kosong karena masih masuk ke unverify list. Nah, switch-nya juga masih masuk, masih waiting dia. Akses point-nya juga masih waiting. Kalau waiting ini masih seperti kata ini, unverify list. Oke, sekarang saya akan menyalakan perangkat-perangkat ini. Dimulai dari gateway-nya terlebih dahulu. Gateway-nya saya pasang di sini. Ini sudah tampak nyala ya. Sini sudah berkedip dan dia sedang melakukan booting. Kemudian switch-nya juga akan saya pasangkan ke sumber power. Saja. Nah, kita perlu kabel juga, kabel LAN atau patch core. Di sini saya membutuhkan 3 kabel LAN untuk satu ke switch dan 2 ke access point. Saya ada 3 kabel. Sambil kita menunggu verifikasi dari masing-masing perangkatnya, kita juga perlu memasangkan kabel dari port LAN, port static LAN yang ini, menuju ke port uplink yang ada di switch di port 9. Kemudian kita pasangkan kabel powernya. Seperti ini.
Oke, ini gateway-nya sepertinya sudah terbaca dan sedang melakukan sinkronisasi. Tinggal kita menunggu switch dan akses point-nya. Ini switch-nya masih waiting, dan kita bisa juga memasang kabel ke akses point-nya. Ini kita bebas memasangkan akses point ini di port berapa saja, dari port 1 sampai port 8. Ini kita pasang di sini. Ini sudah mulai berkedip ya, sudah menyala. Dan kalau kita lihat di sini sudah ada belum ya? Test project ini sudah ada wifi-nya. Kita akan coba. Tadi kita belum set passwordnya karena memang kita hanya akan melakukan pengetesan saja. Tapi kita bisa merubah passwordnya. Kita akan coba connect ke RSSID test project. Nah, di sini sudah terhubung dan kita bisa lihat di bagian klien. Di sini laptop saya sudah terhubung di network dari Ruiji ini. Nah, di sini juga akses si switch-nya sudah terbaca. Kalau kita lihat di bagian workspace, ini sudah terbaca gateway dan switch-nya. Tinggal kita menunggu untuk akses point-nya. Nah, ini salah satu akses point sedang melakukan sinkron. Sambil bisa kita refresh di sini. Nah, ini satu sudah terhubung ya, sudah tersinkronisasi, dan satunya lagi masih syncing. Sangat mudah bukan untuk membuat sebuah jaringan menggunakan perangkat dari Ruiji. Ini hanya basic sekali, kita belum menambahkan VLAN di jaringan yang ada di sini. Sebenarnya kita bisa juga menambahkan VLAN-VLAN lain. Jadi skenario-nya apabila kita ingin ada WiFi khusus untuk guys dan WiFi untuk keluarga kita sendiri, kita juga bisa melakukan pengaturannya di sini. Oke, ini sudah tersinkron semua, dan kita sebenarnya sudah bisa melakukan pemasangan perangkat-perangkat ini di project. Tapi apabila kita mau melakukan konfigurasi tambahan, kita bisa memilih di bagian device config, dan untuk wireless bisa kita tambahkan di sini. Kalau di sini test project itu, kalau kita lihat dia open ya, open, jadi nggak pakai password. Dan apabila kita ingin menggunakan password, kita bisa pilih yang encrypt. Nah, ini kita harus memasukkan password di sini, gitu. Dan ketika kita menggunakan VLAN di jaringan ini, kita bisa menambahkannya di bagian sini. Port mode ini bridge, VLAN-nya user and AP in the same VLAN. Ini artinya sama-sama menggunakan VLAN 1 atau sama-sama menggunakan segmen yang sama dengan si access point. Tapi kalau kita sudah menggunakan VLAN, kita bisa menambahkan other VLAN di sini dan memasukkan VLAN yang sudah disetting di gateway-nya. Nah, contohnya saya akan menambahkan ya. Saya akan menambahkan satu buah VLAN. Itu ada di bagian interface di gateway-nya ya.
Nah, di sini kita tambahkan VLAN. Misalnya itu VLAN 160 ya. VLAN ID-nya 160, deskripsinya ini misalkan untuk keluarga, dan untuk IP-nya kita bisa memasukkan IP untuk gateway-nya ya, 172.16.0.1, dan untuk subnetnya kita pilih yang 255, tapi ini kan terbatas di 254 klien ya. Kita bisa merubahnya dengan menggunakan mengedit ini. Terus 23 bisa. Nah, seperti ini. Kalau kita menambahkan VLAN keluarga dengan VLAN ID 160 dan subnetnya itu /23, ini kita akan mendapatkan, kita bisa menggunakan 500 IP address. Nah, kita bisa menambahkan di sini DHCP poolnya di 172.16.0, misalkan kita mau memulai dari 5 sampai dengan 172.16.1.254. Nah, artinya ketika ada klien yang connect ke SSID yang menggunakan VLAN ini, itu dia akan mendapatkan IP antara 5 sampai 0.5 sampai 1.254. Kemudian kita save, dan kita perlu menambahkan satu lagi supaya sekalian ya. Add VLAN ini 162. Saya akan mendeskripsikan sebagai tamu. Untuk IP-nya di 172.16.2.1, kemudian subnetnya di /24 saja, 255.255.255.0. Dan untuk range IP-nya saya akan memberikan dari 172.16.2.5 sampai 172.16.2.254. Nah, ini perlu di spasi dulu biar nggak, supaya dia hilang ya alertnya, karena tadi kita mengisi bagian IP address terlebih dahulu sebelum mengisi subnetnya. Oke, kemudian kita save, dan jangan lupa kita juga perlu merubah tipe interface-nya, interface LAN-nya di bagian sini. Ini kan kalau kita lihat dia LAN 0. LAN 0 itu interface tipenya adalah akses. Nah, kita harus merubah ini sebagai terang. Kemudian native ID-nya default VLAN saja. Default VLAN itu yang bawaan dari Ruiji-nya, yaitu 192.168.110.1 ya. Kemudian kita bisa save di sini. VLAN sudah update, kemudian kita bisa save di bagian sini juga. Nah, ini sekarang apabila kita refresh, maka port LAN itu sudah menjadi mode terang. Belum. Kita ubah dulu sebentar. Kita perlu refresh dulu tadi ya. Setelah kita melakukan pengsavean di penambahan VLAN, kita perlu refresh, dan kita tinggal merubah interface LAN ini menjadi terang. Native ID-nya itu default VLAN saja. Kemudian allowed VLAN-nya itu kita tambahkan 160 dan 162. Kemudian kita save. Nah, ini sudah sukses. Di port LAN 0 itu sudah menjadi terang dengan native VLAN default, tetapi di switch access-nya ini, di switch manage-nya ini, dia belum kita setting. Jadi kita juga perlu melakukan
konfigurasi di switch aksesnya. Caranya kita perlu memindahkan atau rubah remote-nya. Dari sini bisa, atau dari device juga bisa. Kita langsung saja dari device config yang di sini. Kita pilih area switch dan pilih interface. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 port yang menyala. Port 9 itu adalah uplink. Nah, kita harus ini not support ya, karena kita belum melakukan perubahan di device-nya. Saya akan tunjukkan, misalkan kita rubah di sini. Kita klik switch-nya. Kemudian di bagian konfigurasi kita perlu merubahnya sebentar. Nah, di sini di VLAN modenya kita harus melakukan perubahan ke bagian manage mode. Defaultnya itu unmanaged, jadi semuanya itu masuk VLAN 1, dan ketika kita sudah mengkonfigurasi VLAN di bagian gateway-nya, kita perlu juga mengkonfigurasi VLAN di switch-nya. Jadi kita perlu membuat switch ini sebagai manageable switch. Kita pilih manage, kemudian set. Ini di oke-kan saja. Kemudian kita perlu menambahkan VLAN yang tadi sudah kita buat. Kita nggak perlu menambahkan IP address di sini, tapi kita harus menambahkan VLAN yang akan digunakan. Ini keluarga, kemudian penambahan satu VLAN lagi di 162, yaitu tamu. Kemudian kita save. Ketika kita sudah menambahkan VLAN di sini, kita tinggal melakukan konfigurasi di portnya. Nah, di sini kalau sebelumnya ini tidak ada ya port tipenya, sekarang ada port tipe akses. Kita harus mengganti ini sebagai port terang, dan allowed field-nya kita juga harus masukkan 1, itu default, ini harus ada. Kemudian kita perlu masukkan 160 dan 162. Ini aliasnya bisa kita isi sebagai uplink. Nah, ketika si uplinknya ini sudah berubah tipe dari akses menjadi terang, sekarang kita tinggal merubah port yang ada di 8 sampai 1. Ini untuk port downlink, ini kan kita katakanlah downlink ya. Kalau port 9 itu uplink, tapi port 8 sampai 1 ini, 1 sampai 8 ini downlink. Kita perlu diselect port 9-nya, kemudian kita bisa multiple select di bagian port downlink-nya. Nah, seperti ini kita bisa merubah langsung sebagai port terang. Native VLAN-nya ini native VLAN 1 saja. Artinya native VLAN 1 ketika dia tersolok kabel, akses point itu akan mendapatkan VLAN 1. VLAN 1 itu yang tadi kita lihat ada di gateway ini berupa 192.168.110. Dia IP bawaan dari Ruiji. Nah, ini kita masukkan VLAN 1 saja. Kemudian allowed VLAN-nya itu 1, 160, dan 162. Untuk statusnya enable, speednya negotiation, customnya nggak usah, PoE capable open. Kemudian kita lakukan pengsavean. Nah, ini interface sudah dikonfigurasi. Nah, sekarang tinggal kita cek saja. Sekarang tinggal kita melakukan penambahan di sisi SSID. Bagian config, WiFi. Nah, di sini kan baru ada 1 dengan nama test project. Kita perlu menambahkan 1 SSID dengan nama keluarga, katakanlah. Passwordnya keluarga. Passwordnya admin 123.
1234 saja. Admin 1234, kemudian ini harus di encrypt karena kita sudah memasukkan password. Kemudian di bagian VLAN di sini forward modenya itu bridge. Kemudian untuk VLAN-nya kita pilih dari VLAN dan masukkan ID VLAN 160. Bisa kita oke saja. Dan kita perlu menambahkan satu lagi dengan SSID bernama tamu. Untuk passwordnya kita samakan saja. Dan untuk VLAN-nya kita berikan VLAN 162. Kemudian kita save. Sukses. Kalau kita lihat di sini, kliennya berupa laptop saya dengan IP 192.168.110.180. Dan ini menggunakan connection-nya itu ke test project. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian device, ini sudah tersinkron, artinya apapun yang sudah kita konfigurasi itu sudah terplay di semua perangkat. Sekarang saya akan coba connect ke WiFi keluarga. Nah, ini laptop saya sudah terkoneksi ke WiFi keluarga. Dan kita bisa lihat di sini koneksinya ke SSID keluarga dengan IP yang saya dapatkan itu 172.16.1.246. Nah, gitu ya. Kemudian saya akan mencoba terkoneksi ke WiFi tamu. Di sini saya sudah terhubung ke WiFi tamu dengan IP 172.16.2.176. Ini dia random ya memberikan IP-nya, bukan yang harus dari paling awal kalau kita setting itu 5 atau dari akhir kalau kita setting tadi itu 254. Dia bakalan ngasih IP yang random. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang perlu kita konfigurasi sebelum kita melakukan pemasangan di project, yaitu kita harus melakukan upgrade firmware. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ya, kita balik lagi ke bagian klien. Ini saya terkoneksi ke access point 1 di sini. Karena ketiga unit ini, 2 access point dan 1 gateway, itu sama-sama mereka memancarkan SSID tamu. Kalau saya coba rubah ke WiFi keluarga, apakah dia akan terhubung ke access point yang lain? Kita coba saja. Ini masih WiFi tamu. Saya sudah terhubung ke WiFi keluarga. Sebentar. Ini masih menunggu muncul list dari kliennya. Dan di sini kita belum melakukan limitasi terhadap device-device-nya. Jadi saya akan coba melakukan speed test. Di sini saya menggunakan provider multi ya. Saya menggunakan Starlink dan Moratel. Ini saya mendapatkan angka di 60 Mbps. Ini masih belum muncul.
sudah muncul, dan ternyata masih terkoneksi ke AP1. AP1 itu tadi yang mana ya? Kita bisa melihatnya dari sini. Oh, tadi saya melakukan kesalahan dimana saya mau memasukkan alias itu sama-sama AP1. Jadi ini salah satunya akan saya rubah menjadi AP2. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini manajemen IP-nya, ini si gateway menggunakan 192.168.31 yang merupakan segmen dari uplink dari si Ruiji gateway itu. Kemudian untuk ketiga perangkat lainnya menggunakan IP 110, di mana IP 110 itu merupakan VLAN 1 atau VLAN default dari si gateway-nya. Oke, sekarang kalau saya lihat lagi, saya terkoneksi ke AP1 ya. AP1 itu dengan, kita bisa lebih mudah lagi apabila kita ingin mencari di mana lokasi AP1 itu. Caranya dengan melakukan apa ya? Oh, locate. Locate itu ada di bagian sini kalau nggak salah. Diagnose locate AP. Nah, kalau kita melakukan klik locate AP, maka dia akan berkedip seperti ini. Gitu. Ini dia hanya 2 kali ya. Kalau kita klik lagi, dia akan berkedip lagi. Jadi sebisa mungkin ketika kita mencari akses point mana yang 1 dan yang 2, kita harus berada di dekat akses pointnya. Begitu. Karena dia bukan sistem on dan dia berkedip terus sampai dia dimatikan, tapi dia ketika diklik locate AP, dia hanya akan berkedip 2 kali. Oke. Kalau kita sudah coba di 2 akses point ini saya tadi terhubung di akses point yang AP1 ya. AP1 berarti yang ini. Yang AP1 ini akan saya cabut. AP1 sudah saya cabut, kemudian otomatis saya akan terhubung ke WiFi ke akses point yang lain. Oke, kalau kita lihat di bagian klien, dia terhubung, laptop saya ini terhubung ke gateway. Nah, bisa kita coba lagi untuk speed testnya. Ini sudah terbaca SpaceX. Starlink, kita lihat berapa yang akan saya dapatkan menggunakan gateway, dan kurang lebih ya sama saja ya 60 Mbps. Karena ini Starlink dan Moratelnya itu dipakai bersama, jadi bukan hanya laptop ini saja yang menggunakan koneksinya. Oke, kemudian kita pasang lagi saja. Dan langkah terakhirnya itu kita perlu sebelum melakukan pemasangan di tempat klien, kita perlu melakukan upgrade firmware. Di sini ada 4 device dan semuanya itu perlu di-upgrade ya. Karena di bagian ini itu, di bagian firmware versionnya itu menyala warna biru dan bisa kita klik seperti ini. Oke, saya akan menunggu akses point ini berkedip normal seperti yang itu. Dia berwarna solid ya, tidak blinking.
Setelah ini berwarna solid, saya akan melakukan upgrade firmware. Tapi untuk saran saya, ketika kita melakukan upgrade firmware, kita jangan sampai memutuskan atau melakukan upgrade secara berbarengan antara perangkat downlink dan perangkat uplink. Khawatirnya apa? Khawatirnya ketika katakanlah saya sedang melakukan upgrade berbarengan untuk perangkat access point, dua access point dan perangkat switch. Dan ternyata perangkat switch ini firmware-nya lebih kecil daripada kedua access point dan dia otomatis akan melakukan instalasi firmware dan reboot terlebih dahulu sebelum kedua access point itu mungkin belum menyelesaikan downloadnya. Dan itu dikhawatirkan akan terjadi crash di bagian perangkat yang ada di downlink, itu access point-nya. Jadi saran saya, kita melakukan yang setara dulu saja. Jadi kita nggak melakukan upgrade di bagian switch atau gateway, tapi mulai dari access point-nya. Ini kita bisa secara bersamaan ya, di select kemudian pilih upgrade dan pilih start upgrade. Dan karena di sini akan cukup lama dalam melakukan upgrade firmware, mungkin akan saya sudahkan dulu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman dan memang sangat mudah melakukan konfigurasi pada perangkat Ruiji Reye. Dan kita juga bisa melakukan monitoring dengan mudah menggunakan aplikasi atau dari webnya, begitu. Oke, ini akan saya lanjutkan dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe apabila teman-teman merasa video saya ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.